Oke, saunya jebol ya. XAU-nya saya mau buy, tapi apa ya? Tapi masih belum dapat kesempatan gitu. Soalnya kenapa? Kita lihat XAU itu ini time frame M15 ya analisanya. Karena saya tradingnya M15 gitu ya, time frame M15. Jadi kalau dari time frame M15 saya mau buy, tapi trennya itu dia masih berada di area overbought-nya gitu ya, atau trend up-nya gitu. Jadi bisa aja sih saya paksain buy sekarang juga gitu ya. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan, ada news FOMC yang seperti kita tahu ya. Tadi saya kasih juga gambarannya di rilis sebelumnya, itu FOMC meeting ya, range-nya bisa hampir 300 pip, bahkan hampir 350 pip. Ini cukup lumayan ya buat kita yang betul-betul risk taker gitu ya. Tapi buat kita yang masih malu-malu tradingnya, ini menjadi beban gitu ya. Dan jangan sampai trading terbebani gitu ya. Itu jangan sampai. Jadi makanya lebih baik ya tetap dibatasi ya risknya sampai betul-betul tradingnya nyaman, nah baru ambil posisi. Itu untuk XAUUSD. Gak lupa juga saya live di TikTok ya, seperti biasa. Halo warga TikTok. Berjumpa kembali ya bersama saya. Kita bakal live trade seperti biasa ya hari Rabu. Lalu kita coba mapping dan siapa tahu nanti ada momen buat entry posisi, nanti kita coba bareng-bareng ya. Oh ya, untuk warga TikTok kalau mau nonton apa ya, lihat gitu ya, lihat chart, lalu juga lihat screen yang saya share, teman-teman bisa join di grup Telegram ya, grup Telegram saya. Nama grupnya Secret of Profit ya, Secret of Profit. Cari aja. Itu saya lagi live di situ dan saya share screen, lalu juga saya sedang mapping di XAUUSD ya. Time frame pendek ya, sebelum ke time frame yang jangka panjang gitu ya. XAUUSD itu seperti apa? Dalam gambaran jangka panjangnya nanti saya bakal coba mapping. Saya menunggu momen buy untuk XAUUSD, tapi galaunya dini hari nanti ada FOMC meeting ya. FOMC meeting tuh misalkan saya pasang SL gitu ya, nanti kena SL-nya lalu balik. Nah, kalau kita berharap kena TP-nya lebih dulu, nah itu namanya bukan trading ya, tapi spekulasi gitu. Jadi yang paling penting masih saya bakal batasi ya menggunakan SL. Jadi bila mana kena SL-nya lebih dulu ya berarti itu rezeki saya. Atau misalkan kena profit dulu ya itu yang namanya rezeki sebenarnya ya, profit. Oke, ada Mas Jaduk Bimantoro juga ya. Selamat bergabung. Ada Mbak Meli, ada Parudi Widodo. Oke. Warga TikTok baru 4 orang yang join. Oke. Salam kenal buat warga TikTok semuanya. Saya Fajar Prawira dari Bandung. Saya adalah praktisi trading. Bukan praktisi trading ya, saya itu trader real.
Oke, kita langsung aja buka time frame yang lebih besar ya, 4 untuk XAUSD. Kita lihat kondisinya. Oke, kita lihat supportnya masih jauh ya. Ini banyak sampah ya, bekas mapping. Saya hapusin dulu biar nggak pusing teman-teman. Nah, ini supportnya masih jauh sebetulnya ya. Jadi untuk menuju ke supportnya ini masih jauh. Lalu juga di sini ada resistant become support ya, RBS. Nih. Di sini yang pertama, lalu yang kedua ada di sini. Jadi masih cukup jauh sih sebetulnya ya. Kalau untuk buyer XAUSD saya rasa masih aman. Kalau untuk seller ya belum cukup kuat gitu buat dia turun. Jadi XAUSD ini sebetulnya kita lihat kemarin tuh kalau dari H1 gitu ya lebih cenderung turun ya, karena minggu inilah contohnya gitu ya. Kita lihat tuh lebih cenderung turun. Hanya kemarin ada ada ini percobaan gitu ya untuk dia naik lagi. Seperti kita lihat di 3 hari atau misalkan minggu kemarin cenderung lebih besar dia trennya turun gitu ya. Lalu di sini ada potensi pembalikan, ada percobaan untuk pembalikan harga. Tapi belum cukup kuat juga karena resistennya masih belum terbreak ya. Masih belum terbreak. Nah, ini kita lihat. Saya rasa kalaupun dia masih naik, dia harus melewati resisten yang lebih dekat area sini ya. Kalau berhasil ke break misalkan ya bisa juga berpotensi semakin terbang gitu ya. Tapi kalau nggak berhasil ya untuk melakukan reverse ya. Untuk melakukan reverse dia harus balik ke harga 1640 ya, paling dekat 1640, lalu yang paling terjauhnya ke 1630. Jadi ada sekitar 200 pip bahkan 300 pip ya untuk dia kembali ke track tren turunnya. Tapi apakah misalkan ada yang nanya apakah XAUSD berpeluang besar untuk naik lagi karena harganya sekarang sudah cukup murah? Ya, kalau by logic ya, by logika kita ketahui ya harga XAUSD ini udah paling rendah ya. Biasanya berkutat di 17 atau 1700 sampai 1900 gitu ya. Nah, sekarang udah masuk ke 1650. Berarti ini kondisi harga yang cukup rendah gitu ya. Dan potensi pembalikannya gitu ya atau penerusan tren naiknya ya mungkin paling tinggi ke 1700 ya. Kita lihat nanti FOMC seperti apa. FOMC jam berapa, Bang? FOMC jam 2 ya, 2 dini hari nanti. Jadi masih masuk ke dalam hari ini ya. Meskipun perbedaannya kalau misalkan di Indonesia ya berarti masuknya besok gitu. Tapi pada jam market ya masih masuk ke dalam hari ini. Jadi di candle jam 2 tuh candle berapa ya?
Kemungkinan candle ke berapa? Candle ke ini H4, sorry H1 ya. Nih, candle ke 20 atau 21 berarti ya, antara 20 dan 21. Nah, nanti kita lihat di H1 ya. H1 di candle ke 20 dan 21 itu bakal terjadi rilis FOMC meeting ya. Saya kasih lihat tadi gambarannya di grup. Ketika terjadi di bulan sebelumnya, itu range-nya mencapai hampir sekitar 350 pip. Ini cukup lumayan ya. Kalau dari hasil kemarin tuh datanya kalau nggak salah merah. Tapi kita cek lagi. Data USD-nya merah. FOMC statement ya, bukan meeting, sorry. FOMC statement. No, September. FOMC statement mana? Nah, jadi positif ya untuk USD-nya karena data sebelumnya ini sekitar 2,50% ya. Ini untuk bulan September loh ya. Untuk September tanggal 22, teman-teman bisa cek. Data sebelumnya tuh 2,50%. Lalu forecast-nya atau kemungkinan gitu ya akan terjadi penurunan sekitar 0,25%. Penaikan ya. Penaikan sekitar 1,25%. Salah. 0,75 ya, 0,75%. Nah, aktualnya yang terjadi ternyata benar, akurat, sesuai gitu. Berarti is good for currency gitu ya. Ini hasilnya positif gitu. Tapi kita lihat bulan lalu itu ada juga FOMC economic projection gitu. Jadi yang harusnya ketika positif terhadap harga USD akibatnya USD mengalami pelemahan, tapi karena adanya economic projection dan juga ada federal funds rate, jadi berpengaruh sehingga malah terjadi naik gitu ya, bahkan hampir ke 350 pip range-nya gitu. Jadi cukup lumayan ya. Tapi ya ini nggak saya manfaatkan. Kenapa ya? Karena jam 2 dini hari loh. Itu pas lagi nyenyak-nyenyaknya gitu ya. Boro-boro inget entry posisi gitu ya. Bahkan kalau ada plotting pun suka lupa. Kayak gitu. Lalu kita lihat proyeksi yang akan terjadi hari ini. Kita coba cek ya datanya. Today 22. Oke. Nah, kalau untuk hari ini kita lihat ya, harga data sebelumnya itu menunjukkan data sekitar 3,25% ya terakhir. Lalu forecast-nya atau harapannya gitu ya, atau ramalannya. Ramalan ini dia bakal naik ke 4%, berarti ramalannya akan ada kenaikan sekitar 0,75%. Nah, kita tinggal lihat nanti ya, apakah
hasilnya positif ya, sesuai gitu ya, bahkan lebih mungkin datanya yang ramalannya 4%, apakah bakal lebih dari 4% sehingga positif untuk USD-nya gitu ya, atau bahkan malah negatif atau kurang gitu ya. Nah, nanti kita lihat, dan nanti juga kita lihat sendiri ya pergerakannya seperti apa. Jika hasil datanya positif ataupun negatif. Yang pasti harapan saya sih negatif gitu ya. Biar USD-nya menguat sehingga dampak terhadap harga gold akan semakin turun. Ini saya mau buy tapi masih ragu. Tuh. Sekarang ya karena ada news juga kalau nggak salah ya. Jam 8 tuh jam 9 tuh ada ADP. Ya. Ada ADP ya. Kita cek tuh. ADP bahkan aktualnya positif gitu ya. Sehingga dampak terhadap XAUSD gitu ya atau gold ini akan melemah karena data USD-nya ini positif ya. Data sebelumnya 192k 192.000. Jadi ini ADP ini data pengangguran ya. Tuh. Automatic data processing gitu ya. Jadi ini klaim data pegawai, bukan pengangguran ya. Data pegawai di luar industri pertanian gitu ya, dan juga pemerintahan. Jadi rilisnya ini monthly ya. Biasanya hari Selasa gitu ya di awal bulan. Nah, di data sebelumnya ini 192k, lalu ramalannya turun sekitar 20k gitu ya. Tapi aktualnya ternyata malah naik ke 239k. Berarti ini datanya positif untuk USD, dan kita lihat XAU-nya bakal kemana ya. Apalagi nanti disupport oleh pergerakan ketika rilis data FOMC. Tuh. Jadi untuk XAUSD jangka panjangnya kalau misalkan dilihat dari support and resistance ya, untuk mengejar ke resisten paling dekat tuh mungkin ada di harga 1667 ya, atau 1670-an ya. Dan untuk mengejar ke harga support dia di area 1635 sampai 1630-an. Jadi masih jauh ya antara support dan resisten, atau artinya harga sekarang masih dalam kondisi ranging atau trending, tapi masih bertahap gitu ya, pelan-pelan gitu, sampai betul-betul menemukan area resisten dan support yang terdekatnya. Seperti itu. Kemungkinan gerak kemana nih? Kira-kira XAUSD sekarang peluang apa nih mas? Kalau XAUSD ya tadi saya jelaskan, untuk kemungkinan terbesarnya peluangnya adalah masih dalam trend up ya. Karena hari ini dan kemarin dia menunjukkan harga yang atau tren yang cukup signifikan gitu ya naiknya. Jadi masih kemungkinan akan naik. Tapi kita lihat juga ada sentimen ya nanti, atau ada rilis data FOMC. Nah, kemungkinan gerak kemana FOMC itu tergantung gitu ya hasil datanya seperti apa. Nah, biasanya rata-rata dia pergerakannya itu kita lihat ketika FOMC itu akan rilis berbarengan dengan Federal Funds Rate ya. Nah, ketika Federal Funds Rate-nya ini hasilnya positif gitu ya, berarti nilai USD-nya kan bagus gitu ya.
Berarti terhadap pasangan mata uang USD gitu ya, seperti XAUSD, Euro USD. Nah, ini akan melemah. Tuh. Tapi ketika harganya ini negatif gitu ya, atau USD-nya ini melemah, maka dampak terhadap pasangan mata uang USD seperti XUSD, Euro USD, GBP ini akan menguat atau mengalami kenaikan seperti yang terjadi di bulan sebelumnya. Tuh. Nah, lalu jangan lupa juga ketika rilis ya FOMC atau ADP yang tadi ya, automatic data processing, lalu besok FOMC dan juga apa ya, PMI ya, ISM Service PMI atau Institute for Supply Management ISM ya, itu biasanya berbarengan sampai ke NFP nanti hari Jumat. Nah, data-datanya seperti apa? Harapan saya sih datanya negatif semua gitu ya, biar USD terus menguat. Tuh. Bukan USD, XAUSD ya. Harga kepasangan USD-nya terus menguat, harapannya gitu ya. Karena ya masa ini harganya udah murah mau kita sell terus gitu ya. Logikanya kan seperti itu gitu. Kalau harganya udah murah ya waktunya kita buat belilah, buat buy ya. Masa harganya udah murah kita masih mau jual gitu ya, kan rugi. Harga murah itu waktunya kita buat beli. Nah, ini XAUSD ini harganya udah cukup murah. Range biasanya yang terjadi range biasanya yang terjadi itu XAUSD itu range-nya di 17 atau 1700 ya sampai 1900 maksimalnya mentoknya. Biasanya bolak-balik di antara harga itu gitu ya. Bolak-balik 1700 1900. Nah, ini udah kemarin-kemarin kan nyampe paling rendahnya itu dia nyampe ke 1600-an gitu ya, 1615 tuh, ini udah murah banget gitu. Jadi timing sih menurut saya ya, ini timingnya buat naik lagi XAUSD ini, makanya ya harapannya sampai NFP nanti USD-nya lemah terus gitu ya, biar XAUSD atau kepasangannya itu terus menguat kayak gitu. Oke, USD/JPY juga ini mengerikan ya. Mungkin banyak yang tumbang juga di USD/JPY karena kita lihat pergerakannya itu ya cukup melelahkan lah. Banyak yang sell gitu ya. Bahkan dari pertengahan bulan lalu tuh udah banyak yang sell gitu. Sell kenapa? Karena harga tuh udah nyampe 130-an gitu ya. Dari bulan Mei ini harga udah 130. Biasanya range JPY itu kan seperti kita tahu ya, tuh, paling mentok di 120 gitu ya. 120 lalu turun ke 100, 120, 100. Nah, di bulan Mei dia nyampe ke 130. Nah, pikiran orang-orang waktu itu ya ini udah paling mahal gitu, waktunya kita jual. Sell ternyata sampai 150 ya. Dan banyak korbannya di USD/JPY ini. Dan saya sempat mapping sih ya, saya kasih mapping gambaran untuk USD/JPY paling nyampe juga 150 gitu ya, 150 sampai 151. Dan betul ya. Di sini ada penurunan lagi sampai 600 pip, 650 pip, lalu dia reverse kembali koreksi dan sekarang turun lagi.
Kemungkinan ya bisa nyampe area support atau mana? Nah, ini ya. Ini yang jauhnya ya berdoa aja lah, semoga sampai gitu. Saya belum ambil posisi karena ya SDGPY itu bukan pair favorit saya. Sekarang seksinya tuh sekarang karena dia mampu naik sampai 150 gitu. Seksinya tuh orang-orang tuh pasti tertarik tuh sekarang-sekarang. Karena dulu-dulu range-nya paling 100, 120, 100, 120. Nah, sekarang lagi seksi-seksinya nih. Nyampe 150, makanya banyak yang sell sekarang. Teman-teman mau ambil sell ya silahkan ya. Ini mapping dari saya, kemungkinan turunnya bisa sampai 140 lah minimal gitu ya. Sebelum melanjutkan ke range aslinya 130 atau 120. Oke. Seperti itu. USD-nya masih XAUSD-nya masih belum jelas ya. Naik turun. Nah, harusnya tadi saya buy di sini, tapi kita lihat osilator memberikan harga udah dalam tren overnya gitu ya, udah overbook, artinya udah over gitu buat buy-nya. Jadi momen yang tadi pagi saya skip meskipun harusnya profit ya 70 pip tuh. Profit tapi saya skip, jadi kita belum dapat peluang entry XAUSD. Semoga nanti malam gitu ya ngasih momen. Saya mau coba buy. Bodo amat dengan FOMC, yang penting saya pasang SL aja. Kayak gitu. Dan teman-teman, saya baru live lagi kan sekarang ya. Jadi beberapa waktu lalu saya ada kesibukan gitu ya. Minggu lalu apalagi saya ada di luar kota gitu ya. Jadi nggak sempat. Tapi trading menggunakan teknik atau sistem trading yang saya pakai ya, saya masih jalan gitu ya. Minggu lalu juga sempat meskipun di luar kota saya masih trading juga, sempat profit 70 pip, 60 pip, tipis-tipis lah. Terus juga EA yang saya pasang dan saya kasih ke teman-teman yang mau, itu juga masih running ya, karena terbukti profit bulan kemarin. Profitnya sekitar 10,8% atau 11%-an ya, lumayan, cukup lumayan. Dan insya Allah besok juga saya bakal bongkar teknik EA-nya seperti apa, logik kerjanya itu bagaimana, strategi money manajemennya seperti apa, nanti besok saya bakal bongkar gitu ya. Jadi teman-teman yang belum daftar di event webinar saya besok, silakan daftar dari sekarang ya. Karena terbatas yang pertama, lalu juga tidak semua orang bisa berkesempatan gitu ya untuk mengikuti. Jadi ya saya doakan semoga teman-teman adalah orang yang terpilih, orang yang beruntung gitu ya, bisa belajar tentang EA ini. Karena mungkin teman-teman sebagian ada yang udah tahu gitu ya profitnya itu seperti apa. Selama 1 tahun ini hampir 100, bukan 100% ya, hampir 300% bahkan. Yang pasti ini adalah EA yang betul-betul EA ya, expert advisor, benar-benar expert advisor ya. Strategi trading otomatis yang saya kembangkan bersama tim waktu di komunitas yang dulu ya, di Traxindo, sampai sekarang masih terbukti profitabilitasnya gitu ya, masih running sampai sekarang. Profitnya pun ya karena targetnya juga kecil ya, dari dulu 10 sampai 20% ya, alhamdulillah masih dapat juga. Itu webinarnya bakal saya adakan besok ya eventnya. So buat teman-teman mungkin yang belum daftar, segera daftar dari sekarang ya, karena terbatas. Lalu juga sekalian saya mau launching PAM yang saya punya ya, PAM, Percentage Allocation Module Management.
manajemen modul, terbalik ya, itulah PAM ya. Dikasih tahu teknik EA-nya, ya saya bongkar ya. Sebenarnya kalau teman-teman masih ingat, dulu tuh saya sempat adain juga gitu ya event webinar tentang EA Turbo. EA yang saya pakai itu di bulan Februari atau Maret gitu, di awal tahun lalu. Itu saya launching EA-nya, pesertanya juga banyak, waktu itu hampir 70 orangan. Ya, sebagian ada yang mencoba, ada yang menggunakan gitu ya. Bahkan ada yang udah profit 100% lebih sampai sekarang ya. Berarti kalau dihitung sekitar 6 bulan atau 7 bulanan gitu ya. Ada yang profit hampir 100% lebih. Jadi yang belum beruntung ya itulah gitu ya, dimana kesempatan itu tidak datang 2 kali gitu. Dan kesempatan itu datang kepada orang yang memiliki kesiapan gitu ya. Jadi teman-teman yang dulu ya memasang EA di akun tradingnya ya, sampai sekarang udah profit lumayan gitu, sama seperti akun saya. Akun tes yang saya punya di EA dari balance 1000 sekarang profitnya sudah 2.300 ya. Dari 1000 sekarang sudah 3.300. Berarti profitnya udah hampir 230%-an. Selama kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan. Jadi ya kalau misalkan teman-teman aja waktu itu saya ajak dan berani ya, dengan risk yang saya jabarkan waktu di webinar gitu ya, ya mungkin sekarang udah profit sama dengan kayak akun saya. Modal 1000, profitnya udah 2.300. Keren kan? Nah, harapannya besok juga banyak yang join gitu ya. Teman-teman yang belum join harus join. Nah, besok saya bakal bongkar tekniknya seperti apa, kok bisa profit 100% kayak gitu, bahkan lebih gitu ya. Apalagi saya bocorin ya, tradingnya itu di M1. Nah, ini yang dahsyatnya ya, tradingnya itu di M1. Makanya bisa profit cepet, set lah. Bisa 10%, 20%, 30%, tergantung pilihan risknya gitu. Ada low risk, high risk, dan middle risk. Ini keren. Nah, klasifikasi risk ini saya jabarkan juga di money managementnya nanti. Ada low risk, medium risk, dan juga high risk. Ini keren banget. Lalu untuk launching pump-nya juga saya bakal launching besok. Saya launching besok ya. Nah, salah satunya di sini ada Fast of Fun Abdul Aziz ya, yang menggunakan EA. Ini udah profit berapa berarti bulan ini, Pak? Kok saya tantang ini ya? Enggak, sorry Pak, bukan gitu. Nah, saya juga bakal launching pump besok di webinar besok ya. Pump dengan trading manual, dengan teknik yang saya punya ya, ya pasti anti MC tentunya ya, karena teknik ini juga salah satu teknik yang maha dahsyat gitu ya, maha dahsyat yang udah saya riset lama dan juga udah terbukti profitnya gitu ya, meskipun di akun tes tuh akun ini ya, akun saya yang betul-betul saya relakan untuk MC, untuk habis, seperti kayak akun EA yang balance 1000 punya saya tuh. Itu betul-betul di set emang buat MC gitu ya, tapi bukannya MC malah profit. Saya aneh loh. Itu udah high risk ya, bukannya MC malah profit. Profitnya 230% lagi. Kurang keren kumaha ya. Kurang keren gimana gitu. Jadi bahasa Sunda. Oke, itu lalu teman-teman yang mungkin nanti ada yang tertarik gitu ya tentang EA-nya, tentang semua yang
saya punya gitu ya, baik EA, teknik ataupun PAM, teman-teman tinggal chat aja admin saya ya, ada Mbak Sri, ada Mbak Ninta, atau langsung ke saya juga bisa. WhatsApp saya ada, tinggal minta aja ke admin, atau chat saya di Telegram juga bisa ya. Karena semua fasilitas yang saya sediakan dan komunitas Trade Indo sediakan gratis semuanya ya. Gratis, hanya ada share profit gitu ya. Artinya untuk apa? Untuk maintenance dan juga untuk server kayak gitu. Sekarang turun lagi. Kalau dilihat ya, karena saya tradingnya di M15, kalau lihat dari time frame M15, apa mas sell kah? Nah ini ada yang nanya ya di TikTok, Signal harus masuk VIP? Ya, harus masuk VIP, gratis ya. Syarat masuknya itu cuman siapkan akun tradingnya aja. Masang apa mas, sell kah? Signal saudong bang. Loh, di TikTok banyak yang nanya ya, masang apa mas, sell kah? Saya mau sell ya. Kalau secara rule ya, ini sell gitu ya, saya itu sell. Kenapa? Karena saya punya strategi trading atau sistem trading ya, yang memanfaatkan harga ekstrim. Teman-teman mungkin udah ada yang tahu. Kenapa? Karena lihat stokastik osilatornya, dia sudah memberikan tren yang sudah over ya, overbought gitu. Nih, saya tandai pakai ada garis ini nih. Ini tuh level maksimalnya. Artinya kalau ada grafik yang melebihi level maksimal, ini tandanya trennya tren yang sudah over gitu. Berarti ketika trennya over, ya kita mencari peluang pembalikannya atau sell-nya gitu ya. Nah, di sini ada momen sell. Kenapa? Karena grafiknya masuk lagi ke area tren. Yang pertama dari asalnya overbought gitu ya, trend up, lalu dia balik ke tren turun, trend down. Lalu juga kita lihat di indikator trennya ya, parabolic SAR juga memberikan konfirmasi tren yang akan berganti dari asalnya naik menjadi turun. Tapi yang menjadi galau saya belum sell sampai sekarang adalah adanya news nanti jam 1 malam, yaitu news FOMC. Tapi saya sell, skip aja deh kayaknya ya. Mungkin lanjut besok. Kalaupun saya sell ya saya pasang SL kemungkinan. Tapi ya tunggu jam 9 aja. Apa saya perlu? Gak usah kayaknya ya. Oke, saya review dikit aja lah. Nih akun saya ya yang 1000 ya. Takutnya disangka bohong gitu ya. Nih akun 1000 profit 200%. Ini kurang keren gimana nih? Share screen. Nah, mana ya? Set. Nah ini dia. Nih saya all historiin aja. Oke, kita lihat deposit bulan Februari tanggal 3 1000. Lalu kita scroll ke bawah tuh, ini ya semua tuh. Banyak ya. Karena tradingnya di M1 loh. Lalu profit 2.300. Belum saya WD karena rencana mau saya kompon. Jadi cara kompon itu adalah profitnya itu dikumpulin dan nanti lotnya saya naikkan ya. Rencana kalau udah profit ke 4.000 ya. Bukan profit ke 4.000, kalau balance-nya udah 4.000 ya. Balance-nya udah 4.000 baru saya naikkan lot 0,02. Ini baru 0,01 loh. 1000 balance 1000 0,01, profitnya 2.300. Nanti kalau udah
balance saya total 4.000, nah nanti saya naikin lot menjadi 0,02 biar profitnya double lagi gitu ya. Siapa tahu bisa sampai 10.000 gitu ya. Berarti profit 1000% anjay. Ini menjawab ya. Udah profit berapa nih? Gitu. 1000% pernah belum gitu. Nah, nanti saya jawab, pernah dong gitu. Tapi nanti ya nunggu ke 10.000. Jadi nanti balance-nya udah 4.000 baru saya naikin lot ke 0,02. Nah, nanti tinggal lihat aja. Udah jadi strategi kompon tuh kalau udah naik lot aja, naik lot satu misalkan ya. Untuk naik lot ke berikutnya tuh udah pasti cepat gitu. Karena semakin naik lot itu semakin cepat profitnya. Kayak gitu. Nah, makanya ini betul-betul saya siapkan untuk MC. Ini akun saya ya. Nama saya Fajar Mauludin Prawira. Begitu. Ini saya cuman spill dikit aja ya. Kalau banyak-banyak takut sombong. Saya kembaliin lagi ke chart. Share screen. Oke. Tuh. Nah, tekniknya nanti besok saya bakal share ya buat teman-teman yang kepo tekniknya gimana. Besok aja tunggu jam 19.00 WIB di aplikasi Zoom. Oke, mungkin itu aja live trade dan diskusi kita malam hari ini. Karena saya pun perlu istirahat ya buat menyiapkan untuk event webinar besok. Kita bahas tentang EA sekalian launching pump Helios namanya ya. Pump Helios. Itu aja mungkin. Terima kasih buat teman-teman Telegram dan juga teman-teman dari TikTok ya. Jangan lupa terus follow semua kegiatan edukasi saya ya. Karena semuanya gratis, semuanya free gitu ya, nggak ada biaya apapun. Teman-teman tinggal follow aja semua kegiatan edukasi saya. Baik online ya, yang lebih fleksibel ataupun offline. Saya biasanya ada seminar, ada live trade gitu ya, trabar bener ya, trading bareng bener gitu ya, offline di cafe, dimanapun. So follow terus semua kegiatan saya, yang pasti saya bakal berusaha untuk membantu teman-teman semuanya mendapatkan profit di market forex dan gold. Jadi itu aja pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Salam profit, be wise to be trader, and see you. Bye-bye.